mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu. Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya. Apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah, disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah itu disebutkan dengan intiqal, berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir, enggak pindah tapi berubah. Awas supaya enggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Bukan hijrah namanya itu, Cepi. Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu? Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu kan. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, ini repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah, kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Kita lihat di keterangan Al Imam Al Bukhari. Saya kembalikan ke Al Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Mohon izin saya tuliskan ya. Dibuka di kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Jadi ada 97 pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap pembahasannya disebut dengan kitab namanya. Ya, jadi di dalam kitab ada kitab. Asalnya kitab itu banyak maknanya. Makna dasarnya sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna. Rapi, terukur, sistematis, maka disebut kitab. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku disusun dengan sistematis dari awal sampai dengan akhirnya. Jelas ya? Maka Al-Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan, saya menyusun setiap babnya dengan rapi, sistematis. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian saya masukkan hadisnya. Kalau perlu penjelasan, saya berikan penjelasan sedikit. Seperti inilah saya runtutkan dari awal sampai akhirnya. Maka beliau namakan setiap bab dalam pembahasannya dengan kitab. Dalam setiap kitab ini ada subbab lagi. Subnya disebut dengan bab. Masya Allah. Ini artinya pembahasannya banyak, luas, ya, komprehensif. Makanya kitabnya diberi Jami'. Nanti ada Al-Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Itu berbeda. Al-Jami' sesuatu yang masih luas, komprehensif, babnya banyak. Makanya beliau namakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ya. Kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini luas bahasannya. Masih bercampur banyak di situ. Dari mulai masalah iman sampai masalah sakit, masalah pemerintahan Kitabul Imarah, masalah fikihnya ada di situ. As-Sahih isinya saya pastikan, saya validasi benar. Musnad bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan komentar saya, bukan karya saya, tapi saya telusuri sampai terhubung kepada Nabi.
Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan segala perkara yang bisa saya temukan terkait dengan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Ada yang tak bisa diikuti, ada yang bisa diikuti. Ya, menikah dengan lebih daripada 4 istri nggak bisa diikuti, khusus bagi Nabi. Salat bisa diikuti, terbuka untuk kita. Jelas? Baik, kembalikan kemudian kepada babnya. Wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya turunkan di kitab saya. Nah, inilah kemudian diberi nama dengan kitab Al-Jami', disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari menunjuk kepada penulisnya. Tapi nama asal Al-Bukhari sesungguhnya nama daerah, bukan nama orang. Dari kata Bukhara, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan orang yang berasal dari Bukhara, rumusnya tambahkan alif lam di depannya al, ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda juga bisa katakan demikian. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda dari misalnya Cicalengka, Ana Asep Al-Bandungi Al-Cicalengkai. Babnya, bab yang kelima. Kemudian hadisnya nomor yang ke-11, rawinya adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kitab Syarih disyarah oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, posisi paling kiri sebelah atas di jilid yang pertama. Di situ Nabi definisikan kalimat hijrah. Awas, hati-hati. Babul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, qala haddatsana, qala langsung ke rawi terakhir, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari ujung sanadnya kepada Nabi dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada bapaknya atau kedua orang tuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu begini, sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini, orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum, hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi, maka gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gibah. Kalau ada orang bergibah menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip menunjukkan muslimnya belum baik. Ya, abi mah henteu Ustaz, bagus. Terus sepertos itu tuh, bapak itu mah tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu?
Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain, itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi, di dunianya, ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau sholat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat, pahala sholatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis sholat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi, akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati, karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian, tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati, tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat, maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain dalam konteks gibah, nggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tak imam naik tadi, si pulen pantes dengunah suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela. Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa anda telah menjadi orang baik. Misal, nama anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat, dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu nggak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan dalam bab akhlak. Itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas sampai sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil, pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya. Orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya,
maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal sholat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu, ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu, awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Ada yang dahsyat di sini. Lihat sini. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu didefinisikan oleh Nabi, man hajara ma naha anhu. Fokus. Kenapa Nabi menggunakan kata man? Kenapa menggunakan kata hajara cepat? Padahal kata kerja yang sering digunakan pakai alif. Hajara, orang yang disebut muhajir. Kenapa di sini alifnya dibuang? Kenapa menggunakan ma di sini? Fokus. Kemudian fokus baik-baik. Ini saya turunkan begini, haknya sebagai larangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah seperti zina. Tapi ini yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan naha anhu? Dan dari sini ditemukanlah definisi hijrah. Apa definisi yang dimaksudkan? Itu yang kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada yang belum menunaikan salat Isya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita uraikan, tujuan utama dari hijrah adalah menghasilkan kualitas manusia yang disebut oleh Al-Quran dengan khaira ummah. Perilakunya berubah menjadi baik, segala yang melekat pada dirinya, khususnya hartanya, juga bisa digunakan dan dihasilkan dari cara yang baik, dan melahirkan motivasi kuat untuk memburu amalan-amalan ibadah yang melahirkan pahala yang melimpah. Karena itu, kalimat hijrah pun pemaknaannya dibatasi oleh Nabi SAW supaya tidak semua orang bisa membuat definisi tentang hijrah ini. Batasan ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yang disampaikan kemudian oleh Imam Al-Bukhari seperti tadi telah kita uraikan. Nabi sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir. Di sini tadi kita berhenti dan sekarang kita coba mulai teruskan. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu, man hajara, adalah setiap orang yang mau berhijrah anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau Anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata,
Awas, ana afsahu Arabin baina anni min Quraisy. Ana afsahul Arab. Saya itu, kata Nabi, orang Arab yang paling fasih. Baina anni min Quraisy. Dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan, ya, rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama. Bahasa Arab yang paling fasih. Dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam madhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad. Bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabarruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya. Dan jadi, ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib. Awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya. Ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mu'jizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Karena Nabi tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda, ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu, satu,